curiga aku selingkuh sama Miranda. Come on, Kinan. Aku tahu apa yang aku lakuin salah. I love you. Emang gue selama ini kayak gimana sih sama lo? Kinan gak bakalan sih hysteria kayak kemarin kalau bukan insting dia yang berbicara. Lo selingkuh kan? Udah gak sabar ya, pengen nonton layangan putus episode 3 bagian A? Tapi sayang banget, channel ini gak menayangkan secara full. Buat kalian yang mau nonton film ini secara full, silahkan nonton dan berlangganan di WTV ya. Yuk kita mulai aja sinopsis alur ceritanya. Tapi buat kalian yang bokeh, silahkan lihat link di bawah ini. Kumpulkan angka atau hurufnya, lalu rangkai menjadi satu. Akhirnya Kinan dan Lydia pun bisa saling bertemu dan bertatap muka, tetapi mereka tidak saling mengenali. Lydia bertanya pada penjaga toko, masih ada gak anting seperti ibu itu? Penjaga toko menjawab kalau anting itu tinggal satu. Kinan pun mendengar obrolan Lydia dan petugas toko itu. Kinan pun berkata, kamu mau anting ini? Ambil aja. Lydia menolaknya dan menjawab, enggak. Buat ibu hamil aja, sambil tersenyum. Lydia melihat anting yang dipakai Kinan. Lydia bilang kalau anting yang dipakai Kinan bagus banget. Kinan katakan kalau anting itu pemberian suaminya yang memilih sendiri. Tak lama Aris pun datang menghampiri Kinan. Lydia pun melihat Aris dan Kinan memilih anting. Kinan berkata pada Aris kalau cewek itu bilang antingnya bagus sekali, sambil menunjuk ke Lydia. Kinan dan Aris pun selesai membeli anting, tetapi saat mereka hendak jalan, Lydia meminta saran pada Kinan, anting yang mana yang bagus untuk dipakainya. Kinan pun meminta tolong kepada Aris untuk memilihkan anting untuk Lydia. Aris pun dengan muka datar, ia memilihkan anting untuk Lydia. Lydia tersenyum senang saat Aris memilihkan anting untuk dirinya. Setelah menemukan anting yang cocok untuk Lydia, Aris mengajak Kinan untuk minum di tempat biasa mereka berdua. Aris keluar lebih dulu, dan menunggu di depan toko perhiasan itu. Kemudian Lydia pun juga keluar toko itu. Aris melihat Lydia dan sambil berkata, love you. Saat di tempat makan, Aris sudah memesankan minuman untuk Kinan. Dan ternyata, Lydia pun beristirahat di tempat yang sama. Kinan berkata, cewek tadi cantik ya mas, apalagi kalau pakai anting pilihan kamu tadi. Aris menjawab, anting yang bagus, aku yakin banget kalau kamu yang pakai pasti cantik banget. Lydia mengirim pesan kepada Aris, hey, lihat kiri dong. Aris yang sedang berdua pun tidak fokus dengan pesan chatting yang dikirim dari Lydia. Aris dengan santainya, menjawab semua pesan chatting dari Lydia. Aris katakan, anting itu terlihat bagus dipakai kamu. Sesampai di apartemennya, Lydia selalu melihat anting yang dipakainya. Lydia pun memotret dirinya yang memakai anting itu, lalu ia mengirimnya kepada Aris. Aris yang sedang berdua dengan anaknya, ia lebih fokus melihat dan membalas pesan dari Lydia. Lalu Aris menelpon Lydia di luar rumah. Lydia katakan kalau dirinya sekarang sedang merasa cemburu. Lydia katakan, kalau dirinya selama ini melihat Kinan dan Raya hanya di dalam foto saja. Tapi kali ini aku melihat nyata banget kalau kamu memang bukan milik aku, kata Lydia. Aris pun meminta Lydia untuk tidak bersedih. Tapi hati aku juga milik kamu. Biarpun aku sudah menikah dan di atas kertas, tapi aku juga cinta kamu, kata Aris. Kinan pun keluar dan meminta Aris untuk ikut makan bersama. Alip dan Irfan mengajak Aris untuk pergi bersantai di sebuah klub. Aris pun mau minta izin dulu kepada Kinan. Alip dan Irfan berharap, kalau kali ini Aris bisa datang dan berkumpul bersama mereka. Ini adalah suami Miranda. Suaminya kali ini ikut menjemput anaknya di sekolah. Suaminya Miranda mengajak Miranda untuk makan pizza bersama, tetapi Miranda mengatakan kalau dirinya tidak bisa ikut karena sudah ada janji. Suami dan anaknya pun nampak merasa kesal, lalu mereka berdua pergi. Miranda pun tersenyum saat melihat pesan dari selingkuhannya. Kali ini Kinan menelpon Lola. Kinan meminta tolong untuk ketemuan. Kinan katakan ini penting. Kinan juga katakan kalau dirinya saat sedang bingung sekali. Kinan ingin kalau Lola bisa menolongnya. Kinan katakan, cuma Lola yang bisa menolongnya. Kinan meminta tolong kepada Lola, untuk meniup lilin yang ada di samping Lola. Dan ternyata itu adalah kejutan ulang tahun untuk Lola. Lola katakan kalau dirinya sangat panik mendengar Kinan bersedih. Mereka bertiga pun tertawa bahagia dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lola. Lola katakan kalau dirinya ada janji di sebuah klub dengan seorang cowok, tapi Dita katakan kalau Alip sudah mengajak kencan berkali-kali. Padahal apa kurangnya Alip, kata Dita. Di lain tempat, Aris menemui Lydia di apartemennya. Lydia membukakan pintu untuk Aris. Lydia katakan kalau susah banget untuk bertemu dengan Aris. Tetapi Aris dengan wajah dan senyumannya bisa menenangkan Lydia.
Aris langsung memeluk Lydia, tetapi Lydia katakan, kita langsung ke kamar aja mas, aku ingin peluk-pelukan di sana. Aris pun memeluk Lydia sambil berkata, kamu jangan ragu lagi ya sama hubungan kita. Malam harinya, Aris menelpon Kinan untuk meminta izin pergi bersama Alip dan Irfan. Aris katakan, kalau dirinya ingin refreshing bersama Alip dan Irfan. Kinan pun mengizinkan Aris untuk pergi bersama teman-temannya. Ryan nampak kesal dengan ayahnya yang selalu pulang malam. Akhirnya Lola ketemuan dengan cowok yang ia kenal lewat aplikasi, tetapi cowok itu katakan kalau badan Lola agak langsing. Lola merasa marah dan tersinggung, kemudian Lola memesan banyak makanan dan meninggalkan cowok itu. Tak lama datang pelayan dan menyodorkan nota pembayaran kepada cowok itu. Cowok itu pun bingung melihat nota tagihannya. Aris dan teman-temannya menikmati suasana klub. Irfan dan Alip juga tertawa bersama teman-teman perempuannya. Tak lama, saat Lola hendak keluar klub, Lola melihat Aris, Alip dan Irfan duduk dan bersenang-senang di klub itu. Dan, episode 3 bagian B pun selesai. Bagaimana kelanjutan episode berikutnya? Tetap stay di channel ini ya. Terima kasih.